Oke, sekarang kita buat router mikrotik di virtual ya. Biasa ke home, create a new virtual. Di sini custom, kemudian firmware workstation terakhir sesuai versi masing-masing, dan OS nya langsung kita arahkan ke OS RB nya, mikrotiknya. Kebetulan di sini versinya 633. Next, di sini nggak kedetek, kalian pilih order ya. Kemudian pilih juga order yang 64 bit. Next, beri nama di sini mikrotik. Next, ini bawaan untuk prosesor. Next, hard disk minimal 512 MB atau setengah giga. Next, 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 next. Nah, untuk hard disk ini 8 GB itu udah lumayan besar, soalnya ini aja tidak lebih dari 650 MB gitu ya. Router 8 GB udah lumayan besar, namanya sesuaikan. Nah, sebelum di finish biasa customize dulu. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4. Kita bikin ini baru ada 1. Tambahkan seperti biasa network adapt 2, 1, 2, 2 lagi berarti 3, 1 lagi berarti 4. Pastikan sebelum proses instalasi network adapternya harus sudah ada 4. Oke. Yang pertama berarti posisinya untuk virtual firmware itu sendiri berada di sini, Ethernet 3 ya. Benar? Apa salah? Kita lihat lagi. Sini VirtualBox IP-nya tadi 2.2.2.1 ya. Berarti ini tuh laptop asli menjadi klien. Laptop asli berarti Ethernet 2 ya. Ethernet 2 kita umpamakan IP saja dulu untuk klien. Untuk VLAN misal IP-nya 10.1 Ethernet 2 ya, 10.1 Ethernet 2 untuk klien. Berarti di sini ini Ethernet 1, ini Ethernet 2 nih. Kita custom ke VNet 1. Yang adapter pertama bisa kalian bridgekan. Jadi ketika kalian bridgekan maka akan berfungsi di laptop ya, LAN card-nya laptop gitu. Nat saja dulu kalau Bapak. Close, kemudian finish. Langsung kita hidupkan. Mikrotik itu sangat simpel dan mudah ya, tapi ini tetap hanya sebatas router, tidak bisa menjadi server. Cuman ada beberapa layanan server yang bisa mikrotik lakukan, seperti DHCP, FTP, firewall, proxy, dan yang lain-lain gitu ya, termasuk IP hotspot voucher, internet voucher ya gitu. Oke, di sini kita mulai metode instalasinya. Jangan lupa berikan tanda silang menggunakan spasi, sistem, kemudian DHCP, advanced tool, kemudian hotspot, kemudian routing, security, wireless, share manager juga. Baca di sini, press I untuk kita tekan I, kemudian Y,
kemudian Y lagi. Proses instalasi selesai. Hanya seperti itu mikrotik tuh. Simple ya. Untuk instalasinya ada yang pernah instalasi mikrotik? Belum pernah? Supaya bisa dipanggil di Winbox, nanti konfigurasinya kita menggunakan mouse, tidak menggunakan script atau perintah, gitu ya. Loginnya pertama admin, passwordnya kosong. Ini tekan N. Oke. Nah, supaya bisa dibaca di Winbox, kita masukkan IP untuk Ethernet 2-nya 10.1. Berarti perintahnya IP address add address 192.168.10.24 dengan interface Ethernet 2. Nih, Ethernet 2. Ether 2. Enter. Coba kita ping 192.168.10.1. Udah. Sekarang kita panggil di Winbox di sini. Jadi konfigurasinya menggunakan Winbox. Kita masuk dulu ke control panel. Sini. Ini. Vnet pertamanya. IP-nya harus kita isi manual karena DHCP-nya belum berjalan. 192.168.10.2 saat itu di gateway. Ingat jangan salah. Sekarang kita buka Winbox-nya. Nah, ini 10.1 udah ada, passwordnya kosong. Nah, ini untuk mikrotiknya, untuk routernya. Aduh, kelihatan nggak ya? Oke, sebelum ke pembagian IP, kita beri identitas dulu untuk masing-masing interface. Interface-nya ada di sini. Ini interface, klik. Nah, Ethernet pertama itu tadi menjadi ISP. Ethernet kedua menjadi VLAN. Ethernet ketiga menjadi server. Ini sebagai server DNS. Ethernet 4 menjadi WiFi. Karena di sini ada nih sebetulnya nih. WiFi. WiFi itu akses point, Pak. Akses point. Ini istilahkan saja ini WiFi ya, Ethernet 4 ya. Karena di virtual nggak ada akses pointnya. Oke, sekarang interface-nya sudah kita berikan nama atau identitas, tinggal IP address-nya. Yang 10.1 sudah VLAN ya, sudah digunakan. Tinggal untuk ISP. ISP berapa tadi IP-nya? 222.2. Satunya itu ke ISP. Iya betul, satunya ke ISP. Ini kan sebagai address. Misal networknya kita tambahkan lagi untuk yang server
DNS 192.168 berapa tadi? 60 nih. Sorry. 50 ya. 50 titik misal number 33 gitu ya. Jangan lupa berikan pernya 24. 1 2 3. Sekarang tinggal akses point WiFi. Berapa IP-nya? 60.1. 60.1. Jangan lupa kasih per 24. Oke. Bisa kalian tes di mikrotiknya itu sendiri, maksudnya di virtualnya. Semuanya harus bisa di ping. 22.2 replay. Kemudian 50.33 replay. Kemudian berapa? 60.1 replay. Coba kalau di command prompt berapa? 10.1 replay. 22 replay. Berapa lagi? 50.33. Sorry. Kemudian 60.1 udah replay semua. Jadi udah terintegrasi, simple kan? Enggak serumit Debian kan? Nah. Kemudian kalau misalkan kalian, sebetulnya di soal nggak ada nih untuk DHCP, nggak ada perintahnya, tapi kita buat saja. DHCP untuk ke klien itu sendiri kan yang ini nih, yang ke laptop sendiri yang VLAN 2 ya, yang Ethernet 2 ya. Kita buat ini DHCP. Tinggal jangan lupa sebelum ke DHCP, sebelum mengkonfigurasi apapun itu, ISP-nya harus kalian koneksikan, internetnya harus dikoneksikan, ya. Berarti nanti ada pada DNS, IP-nya masukkan di sini tadi berapa? 22.1. Boleh ke diri sendiri boleh, atau tambahkan IP-nya Google 8888. Jangan lupa allow remote request-nya dicek list. Jadi ketika membuat DHCP, IP ini sudah terikut sertakan seperti itu. Nah, DHCP-nya adanya di IP DHCP server. Di sini kalian cukup klik DHCP setup, kemudian pilih Ethernet-nya, Ethernet 2 ya. Kemudian next. Nah, ini rank. Misal IP yang akan kita gunakan sebanyak 10 komputer atau 10 klien. Berarti dimulai dari 192.168.10.10 misal. Sampainya itu cukup dengan strip sampai 192.168.10.20. 10 sampai 20 berarti ada 10 klien yang bisa mendapatkan pelayanan DHCP server. Jadi DHCP itu untuk memberikan IP address secara otomatis. Next. Nah, DNS-nya sudah terisi sendiri setelah tadi kita mengkonfigurasi di DNS, maksudnya menambahkan IP ISP. Next. Selesai. Sekarang langsung kita tes di kliennya. IP-nya kita hilangkan yang udah tadi kita isi. Ini dihilangkan. DHCP-nya harusnya sudah berjalan. Nah, ini. Ya, DHCP-nya dari dia 10.20. Dalam IP-nya mau 20, mau 19 sampai 10 ke bawah itu random. Tergantung nanti klien mana yang pertama kali hidup. Ya, kalau kliennya ada 20, berarti hanya ada 10 klien yang bisa mendapatkan pelayanan IP
IP address DHCP server. Sampai sini ada pertanyaan? Minimal hari ini kalian bisa mempraktekkan sampai sini aja dulu. Kalau untuk broadcast sama IP networknya Pak? Broadcast? Mana? Ini? Kan itu client 10. Kan untuk client 10 nggak pakai IP broadcast sama. Nanti dulu. Minimal sampai sini aja dulu kalian. Sedikit-sedikit kita. Ya. Oke. Kemudian DNS-nya itu berada menggunakan Debian. Nah, di Debian itu sendiri kita harus menggunakan bentrok ini pasti nih. Debian kemarin kita belajar menggunakan 10.1 ya. Si bentrok nih kayaknya. 10. Ya, 10.1 ya. Ini harusnya IP-nya itu 50.33 tadi ya. 50.33 nomor absennya. Berarti di sini 50.1. 50 harus dirubah semua. Addressnya udah jadi 50. Ctrl X. Ya enter etc garing etc garing ini.d networking restart. Kemudian jangan lupa ke nano etc dcp dhcpd .default.com. Ini juga harus dirubah ke 50. Domainnya tkj.com. Kalau di soal domainnya harus nama sendiri. Ctrl X ya enter. ini d yc dhcp restart. Kemudian ke DNS-nya itu sendiri. Nano etc bin db 192. Ini menjadi berapa tadi? 50. Jangan ketawa aja, dikeluarin. TKJ juga. Ini menjadi 50. Ini belum diajarkan memang, tapi nanti kalian ikuti aja videonya. Kemudian bin named bin named.com.default. Ini juga menjadi udah d bin 9 restart. Oke. Sekarang langsung kita hubungkan Debian ke Mikrotiknya. Berarti Debiannya itu ya network adapter 2 nya menggunakan NAT dan Mikrotik juga network adapter berapa nih? 3 ya yang menggunakan NAT. Detect enggak coba. Ping 192.168 berapa tadi? 50.1 kan ngeping ke Debian. Nah ini kalau udah kayak gini udah terkoneksi nih.
Iya. Jadi dari mikrotik ke dB-nya sudah. Coba kita ping ke tkj.com-nya. Nah, ini domainnya nih, domain lokalnya. Belum bisa karena belum kita root. Di sini kalian tambahkan dulu gateway-nya. Berapa tadi? 50 titik. Oh, di sini nih, sorry, di DNS. Ya. Ping ya, replay ya. Coba di klien. Di cmd. tkj. Kenapa? Karena nih, pada saat pembagian DHCP tadi di mikrotik, di sini mana DHCP? Server. Pada saat membuat DHCP, yang 50.1-nya belum ada. Paham ya? Kalau mau bisa kalian edit lagi. Kalau udah terlanjur nggak ada, bisa kalian hapus dulu. Mau dihapus dulu? Nah, ini hapus dulu. Kita bisa setup lagi. Tadi dari berapa sampai berapa? 10.2 sampai 10 sampai 20. 50 titik 1. Terakhir DNS Google ya. Banyak DNS-nya. Oke. Berarti networknya kita disable dulu. Ini disable dulu, baru enable lagi. Belum. Nah, ini udah ada ya 50-nya ya. Harusnya di ping di sini udah replay. Masih RTO. Bentrok di sini ini nih. Berarti sementara yang RB yang dipakai kan cuma 2 ya. Connect. Coba kita hapus lagi. Ini DNS-nya belum nyangkut nih. Belum ya? Ini udah nih. Dinamiknya ke 10. Play, oke. Oh, iya. Sorry. Berapa tadi? 2. Dari 10 ya? Kok 10 sih ini IP-nya? 10 gitu? 10 ya? 10.10.
DNS nya tadi lupa. Nggak ada DNS nya ya? IP data server setup VLAN data server. Nggak ada DNS yang kelewat ya. Nih DNS nya nih. Titik 10 kemudian 22.2 kemudian 50.1. Coba disable enable. Ini ada IP bentrok ini nih. Harusnya nggak ada masalah ini, cuman ada penambahan IP versi 4 nya nih, jadi ada 2. Gak bisa pasti. Gak bisa. Belum. Semuanya nggak connect. Sudah. Oh, benar. Ini udah berjalan ini harusnya.
Udah jalan ini sebetulnya mah. Coba kan natnya dari ESPN coba kan. Ah, Natnya dari ESPN. udah dicoba tadi. Nggak bisa lah. Filan.